Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kemarin kita telah melaksanakan PDS. Nah, sekarang kita telah memulai lagi untuk pembelajaran online-nya. Ini kita telah memasuki tema 8, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Baik, kita mulai. Sangat menarik ya, belajar tentang negara-negara tetangga Indonesia. Belajar tentang kondisi alam dan kondisi sosial budaya negara-negara tetangga dapat membuka wawasan kita. Ayo kita pelajari kondisi sosial budaya negara Vietnam dan Thailand. Vietnam, keadaan sosial budaya. Orang Vietnam merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam. Mereka disebut Viet atau Kinh. Mereka tinggal di tepi pantai. Orang Hoa, etnis Tionghoa, tinggal di daratan rendah. Pakaian tradisional wanita Vietnam disebut Áo Dai. Áo Dai dahulu dipakai oleh wanita dan pria. Sekarang kebanyakan dipakai oleh Thailand, keadaan sosial budaya. Thailand dikenal sebagai negeri gajah putih. Penduduk adalah etnis Thai dan Lao. Sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha Theravada. Ada juga pemeluk agama Islam, Kristen, dan Hindu. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasionalnya. Bahasa Inggris diajarkan di sekolah. Olahraga tinju tradisional Thailand disebut Muay Thai. Thailand merupakan daerah tujuan wisata. Banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung. Mereka ingin mengunjungi objek wisata pantainya, misalnya Pantai Pattaya. Nah, itu ya tentang keadaan geografis dan kondisi budaya. Nah, sekarang tugas kamu yang pertama adalah menganalisis hubungan kondisi geografis dan sosial budaya negara Vietnam dan negara Thailand. Ya, setelah pembacaan yang informasi telah Bapak bantu baca tadi ya, keadaan geografis dan keadaan sosial budaya. Nah, untuk keadaan geografisnya itu sudah Bapak jelaskan di pembelajaran yang sebelumnya. Sekarang hanya membahas tentang kondisi sosial budaya, tapi kamu sekarang ingat-ingat pembelajaran yang lalu dan hubungkan hubungan yang terjadi antara geografis dan sosial budayanya. Kamu isi sesuai dengan tabel seperti ini ya, negara Vietnam dan Thailand. Jelas ya? Ini untuk tugas pertama kamu. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada bacaan dengan judul Pembangunan Sektor Pertanian di Asia Tenggara. Silahkan disimak ya. Pertanian merupakan sektor yang sangat strategis untuk menumbuhkan perekonomian negara, khususnya bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. 3 negara yaitu Thailand, Vietnam, dan Kamboja menjadi contoh dalam penelitian ini untuk melihat pembangunan sektor pertanian. Bagi ketiga negara tersebut, sektor pertanian adalah kunci perekonomian mereka dari waktu ke waktu. Sektor pertanian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat dan sangat berarti untuk menopang perekonomian negara di Asia Tenggara. Raja Bhumibol Adulyadej dari Thailand mengibaratkan agriculture is human life. RRI dan Doa 2004-30. Yang dapat diartikan bahwa kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sektor pertanian. Selain sebagai penyumbang perkembangan perekonomian, keuntungan lain yang didapatkan dari sektor pertanian adalah penyerapan tenaga kerja yang tinggi, khususnya tenaga kerja di pedesaan. Di Thailand misalnya dari tahun 2001 sampai dengan 2006, sektor pertanian menyerap 38% sampai dengan 39% dari seluruh total tenaga kerja. Encyclopedia of the Nation 2001, Library of Congress 2007. Sektor ini pun telah berjasa dalam menyerap tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ketika krisis ekonomi regional melanda Thailand pada tahun 1997 sampai 1998, sementara itu Kamboja, data World Bank 2005 menyebutkan bahwa sekitar 75% sampai 80% penduduk bekerja pada sektor pertanian. Sektor pertanian, terutama pertanian padi, merupakan sumber pendapatan utama bagi mayoritas petani di Thailand, Vietnam, maupun Kamboja. Ketiga negara ini mempunyai kelebihan sumber daya alam, antara lain terdapatnya kawasan subur untuk budidaya tanaman padi, seperti di delta Sungai Mekong. Sebagai penghasil beras yang utama, kawasan delta Mekong ini seringkali disebut dengan rice bowl. Produksi pertanian di negara-negara yang termasuk dalam kawasan DAS Mekong menjadi andalan utama untuk mencukupi kebutuhan penduduk dan juga untuk ekspor. Saat ini, Thailand adalah produsen besar pertama terbesar di dunia yang diikuti oleh Vietnam. Walaupun Thailand, Vietnam, dan Kamboja dikenal sebagai negara-negara pengekspor beras, tetapi fluktuasi produksi beras tetap saja mereka alami. Di Vietnam dan Kamboja sebagai contoh, produksi beras sempat menurun ke level terendah ketika kedua negara ini masing-masing mengalami perang saudara.
Perang tersebut membuat rusaknya lahan pertanian dan infrastruktur penunjang seperti saluran irigasi. Setelah perang berakhir, produksi beras perlahan pulih dan oke. Nah, untuk tugas kamu yang kedua, sekarang kamu membuat ringkasan dari bacaan. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini dia. Nama kamu, tanggal sekarang. Nah, tulis sini. Pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Gagasan utamanya apa? Lalu cari 3 kata kunci gagasan utama, dan yang selanjutnya 3 gagasan pendukung, lalu yang terakhir membuat ringkasan bacaan. Silakan kamu buat tugasnya seperti bentuk diagram seperti ini ya. Tapi kalau tidak apa-apa juga tidak apa-apa, yang penting kamu buatnya jelas ya. Itu untuk tugas kamu yang kedua. Oke, kita lanjut. Ayo mengamati. Nah, kita telah mempelajari keadaan alam dan sosial budaya beberapa negara Asia Tenggara. Setiap negara memiliki keunikan masing-masing, namun ada satu persamaan yang dimiliki oleh negara-negara tersebut, untuk kebutuhan rakyatnya untuk mendapatkan hanya. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang setiap warga negara berhak untuk hidup secara layak di Indonesia dan mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Pernyataan tersebut tercantum dalam pasal 27 ayat 2. Nah, dan selanjutnya tugas kamu yang ketiga sekaligus tugas kamu yang terakhir. Pesan apa yang kamu dapat dari bunyi pasal di atas? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah menurutmu dalam pasal tersebut juga disinggung tentang tanggung jawab warga negara dalam mengusahakan ya? Pertanyaan ketiga, kalimat yang manakah yang menyatakan hal tersebut? Keempat, amati lingkungan sekitarmu. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga negara sebagai perwujudan tanggung jawab untuk mendapatkan. Yang terakhir, yang kelima, apa yang akan terjadi apabila warga negara tersebut tidak melakukan. Itulah tugas kamu yang ketiga sekaligus tugas kamu yang terakhir, menjawab 5 pertanyaan berdasarkan pasal 27 ayat 2, yaitu berkenaan dengan hak mendapatkan kehidupan yang senang aja. Baik anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa semua tugas kamu kasih nama, tanggal, judul yang jelas atau berikutnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.